warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bihidayatil islamiyah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh ingkang tuhu kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak muda mudi yang kami banggakan. Bersyukur kita sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang tidak pernah berhenti mencurahkan anugerah kenikmatan dumateng kita sami. Di antara yang kita rasakan pagi ini, kita sama-sama hadir di majelis yang mulia, bertemu dengan saudara-saudara kita yang baik, bahkan di tempat yang baik pula. Nikmat semacam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi nikmat yang melekat. Selalu kita itu seiring berjalannya waktu diketemukan dengan orang-orang baik di tempat yang baik dan dalam kegiatan yang baik, sehingga seandainya malaikat Israel itu suatu saat datang kepada kita itu dalam kondisi seperti itu, bersama orang baik di tempat baik dalam kegiatan ingkang sae. Menikalah sebenarnya akhirnya yang disebut dengan husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, sholawat lan salam mugi senantiasa Allah limpahkan, curahkan dumateng teladan panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain. Hadirin, kita masih dalam suasana Dzulhijjah. Baru kemarin hari Ahad, hari Sabtu kemarin kita menyelesaikan tasyrik, ya, hari-hari berzikir, hari-hari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dengan kesempatan untuk berkurban. Nah, kita akan coba bincang masalah ini agar nanti kita bisa lebih memahami dan mensikapi bagaimana kurban itu. Hadirin rahimakumullah, kalau ada pertanyaan urip sing penak ki urip sing kepiye? Satu pertanyaan, urip sing kepenak ki urip sing kepiye? Ini jawabannya akan banyak dan beragam. Mesti macam-macam jawaban disampaikan. Bisa jadi jawaban yang banyak itu betul, tetapi juga diantaranya ada juga yang tidak betul. Nah, pagi hari ini kita juga harus berusaha tahu di antara jawaban-jawaban yang betul itu bagaimana, karena kita ini butuh merasakan hidup yang enak. Hadirin rahimakumullah, ada kalimat simpel yang barangkali bisa menjadi salah satu jawabanipun. Urip sing kepenak kuwi yaiku urip sing cedhak karo sing gawe urip. Urip sing kepenak kuwi urip sing cedhak karo sing gawe urip. Mungkin ada orang berteori, londa sing penting saya kaya, berdampingan, berdekatan dengan harta. Atau yang satunya lagi bilang, urip sing penak iki nek aku dadi raja, penguasa segala-galanya. Nah, teori-teori macam itu tertolak, terbantahkan, tidak benar. Diabadikan kisah jawabannya dalam Al-Quran. Kalau ada orang bilang kalau urip sing penak ki nek ketunggon harta yang melimpah ruah, itu pernah ada manusia di muka bumi ini namanya Qarun. Sugihnya tidak pernah terhitung.
tapi nyatanya juga penak, ujung akhirnya tidak enak. Berarti kan salah kalau urip penak itu kok ketunggon apa? Harta yang melimpah. Atau mungkin urip sing penak itu kalau jadi raja, dilayani, semua keinginannya terpenuhi. Itu juga salah. Karena betapa banyak raja-raja yang pernah ada di dunia ini, ujung akhirnya gak penak. Ada Raja Jalut, ada Raja Namrud, ada Raja Fir'aun, raja-raja besar dunia, ujung akhirnya terhina. Kita kan akhirnya kan piye gitu. Nah, kembali kepada rumusan Quran. Urip sing kepenak itu kalau kita ada kedekatan dengan zat yang membuat apa? Hidup kita. Oleh karena itulah hadirin ada syariat namanya kurban. Ada syariat apa? Kurban. Kurban itu maknanya kedekatan, pendekatan. Bukan KOBAN ya, kurban, bukan Q-U itu bahasa Arab. Kurban, qaf ya, kurbanun itu bahasa Arab. Nah, hadirin rahimakumullah. Dan ternyata syariat kurban ini telah Allah Subhanahu wa tetapkan dari zaman ke zaman, bahkan dari sejak awal Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah ingin menungsoki urip penak. Nek kepingin urip penak, kowe kudu cedak karo sing gawe urip. Maka diperintahkanlah itu kurban. Usaha mendekatkan diri kita kepada zat yang maha sempurna, maha digdaya, maha kuasa yang tidak terbatas itu. Ya itulah namanya syariat apa? Kurban. Yang kemarin mulai dari 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, terakhir kemarin sore, itu peluang kesempatannya berkurban Allah Subhanahu wa taala siapkan atau berikan kepada kita. Berbahagialah mereka yang sudah bisa menunaikan kurban. Tetapi jangan kecewa dan sedih yang aduh aku gak kemarin gung iso kurban piye, gak masalah. Nah, kita ngaji pagi hari ini agar awake dhewe iso tetap mendekat kepada Gusti Allah senajan to dek wingi ora melu-melu nyembelih kambing atau lembu. Nah, kita belajar, kita ngaji itu pagi ini. Hadirin rahimakumullah. Syariat kurban ini kita ambil yang awal pertama terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, disebut dalam surat Al-Maidah ayat 27. Gusti Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba abna adama bil haqqi id qarraba kurbanan fatukubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watslu alaihim naba abna adama bil haqqi. Muhammad ceritakan ada kisah dua putra Nabi Adam dengan cerita yang benar. Ada perjalanan hidup kisah dua putra Nabi Adam yang oleh Allah disuruh perintahkan, ceritakan itu kepada umatmu. Id qarraba kurbanan, yaitu ketika dua putra Nabi Adam itu melakukan qarraba, ibadah mendekatkan diri pada Allah, kurbanan dengan sebuah kurban, artinya ibadah pendekatan kepada Allah. Nah, ini yang secara berganti zaman, berganti tahun ibadah kurban itu terus disyariatkan oleh Allah. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sampai ubah bentuknya itu. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih apa?
putranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun akhirnya itu perintah itu tidak Allah kehendaki terwujud. Ya, ketika sudah siap mau menyembelih, Allah sudah menganggap cukup. Itu sudah memadai, menunjukkan kepatuhanmu. Ya. Ya, untuk umat kita akhir zaman ini, akhirnya syariat kurban itu tetap juga dijalankan. Supaya apa? Kita ini ada usaha mendekatkan diri kepada Allah. Ben penak uripnya tadi itu. Ya, bentuknya adalah penyembelihan hewan kurban. Bisa kambing atau domba, bisa lembu atau kerbau atau unta. Ini media saja. Media untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk syariat umat zaman akhir ini. Tujuannya adalah ini, kedekatan diri kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, yang menarik kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam itu kalau sudah dilaksanakan itu langsung diketahui hasilnya. Ya. Jadi sama-sama kurban gitu, sing siji ki kurbane ditampa apa ora. Berhasil tidak pendekatannya diri pada Allah itu langsung diketahui, langsung diumumne oleh malaikat. Ya. Maka dinyatakan fatukubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari. Kurbane dua putra Nabi Adam itu sing siji ditampa, sing siji gak ditampa. Nah, saya membayangkan kalau kurban di zaman sekarang ini diumum nih, itu geger. Bapak ini kurban ditolak. Kita kan harap-harap cemas, wedi gitu ya. Itu di zaman Nabi Adam langsung diberitahukan. Makanya salah satu putra Nabi Adam yang kurbannya tidak diterima itu langsung kecewa, marah. Piye kok gak ditompo gitu ya. Maka dia ucapkan kalimat ancaman kepada saudaranya yang kurbannya diterima. Qala la aqtulannak. Dia ucap, aku akan mateni kowe. Kowe arep tak pateni. Nyapa kurbanmu ditampa aku ora. Nek bahasa kita kira-kira seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ada jawaban yang diucapkan oleh saudaranya yang kurbannya diterima itu. Ya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sak temene kurban sing ditampa dening Gusti Allah utawa Gusti Allah itu hamung nampa kurban minal muttaqin yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, maka inilah garis prinsip yang harus kita pegangi nek kurban. Ojo sampai gak ono ketakwaannya. Kranten yang dilihat Allah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaannya. Ketakwaan. Maka orang-orang yang berkurban dengan ketakwaan itulah yang nanti akan dekat kepada Allah. Orang-orang yang kurban tanpa ketakwaan tidak akan berhasil mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kaidahnya seperti ini, berarti hadirin rahimakumullah, ya awake dhewe harus ada usaha. Ya apa? Kurban itu bisa diterima ngoten. Nggih. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang mendekatkan diri kepada Allah niki sejatine awake dhewe iki kan wis cedhak karo Gusti Allah. Ora perlu nyedak, asline wis cedhak. Makanya pengertian mendekat atau dekat dengan Gusti Allah niku jangan difahami seperti awake dhewe terus lungguh cedak Gusti Allah dalam wujud seperti itu. Tidak seperti itu. Itu tidak mungkin. Karena Allah itu zat yang tidak butuh tempat. Ya, tidak mungkin Gusti Allah itu diposisikan cedak aku. Tidak. Nah, niki kita fahami ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara apa makna dekat. Apa makna dekat kepada Allah itu dalam surat Qaf. Mulai dari saya bacakan dari ayat 16-18.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, yakti ingsun wis gawe mencipta manusia. Kami telah ciptakan itu manusia. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat menika Allah menggunakan kholakna bukan kholaktu ya. Kalau kholaktu itu maknanya ingsun pribadi, tapi kholakna itu kami. Ayat-ayat dalam Al-Quran kalau ada lafadz kami, nahnu gitu, Allah memposisikan sebagai kami, berarti Allah subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan sesuatu itu dengan menggunakan kuasanya melalui makhluk-makhluknya. Seperti Allah nyatakan nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan Al-Qur'an. Itu bukan Gusti Allah piyambak sing medhuk ning Quran, itu tidak. Tapi Allah utus malaikat Jibril. Maka di sini juga walaqad khalaqnal insan, Allah telah cipta itu manusia. Awake dhewe wujud ini ada makhluk-makhluk yang Allah pilih untuk menjadi wasilah wujudnya awake dhewe. Paling tidak itu adalah kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ingsun Allah periksa apa yang terbesit di dalam hatimu. Karena Allah sing gawe awake dhewe, Allah itu tahu detail apa yang terjadi pada diri kita. Allah Maha tahu niku. Apa yang terjadi pada diri kita Allah Maha tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat kepada manusia itu yang aku cipta itu dibanding dengan urat leher. Hadirin rahimakumullah, ayat ini kan menunjukkan loh, nek ngono Gusti Allah kan cedhak banget karo awake dhewe. Iya memang. Tapi jangan kamu bayangkan dekatnya Allah itu seperti dekatnya kamu ini. Saya dekat botol ini, cedak ini. Kalau botol tak taruh di sana berarti saya jauh. Bukan gitu. Allah nggak bisa disamakan dengan apa? Makhluk semacam itu. Makanya ada yang membuat teori kedekatan diri kepada Allah menika adalah kedekatan mardiyatan, kedekatan penuh dengan keridoan. Ya. Tapi juga ada kedekatan magbubatan, kedekatan yang penuh dengan kemurkaan. Hadirin rahimakumullah, kedekatan magdubatan yang penuh kemurkaan itu, wong kafir itu ya ora adoh saka Gusti Allah jani, tapi orang kafir itu dimurkai. Orang-orang berbuat maksiat itu ya cedak karo Gusti Allah, jangan diharap dia waduh sama Gusti Allah. Enggak, dia dekat dalam kendali kuasanya Allah. Allah mudah untuk membuat dia hancur atau merusak dia, gampang bagi Allah karena Allah itu sangat dekat. Tetapi kedekatan mereka itu adalah magdubatan, kedekatan yang penuh dengan kemurkaan. Nah, kita ini kepengen dekat kita kepada Allah itu kedekatan mardiyah, kedekatan dalam keridoan Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, makna ini bisa difahami seperti itu. Kedekatan pada Allah itu adalah kedekatan bukan zat gitu ya, tapi kedekatan perlakuan kuasa Allah. Itu seperti yang dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 17. Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anisimali qaid. Maknanya Gusti Allah lebih dekat daripada urat leher itu adalah tatkala ada dua sosok malaikat yang Allah perintahkan di sisi kanan dan di sisi kiri, qaidun, dia duduk di situ. Jadi setiap diri kita itu ada dua malaikat,
yang itu sangat amat dekat dengan kita, mencatat amal-amal yang kita lakukan. Inilah malaikat yang kita kenal dengan nama malaikat Raqib dan Atid. Kedekatan Allah itu seperti itu, kedekatan dalam pengawasan, kedekatan dalam tindakan. Jadi mudah bagi Allah, kamu lari kemanapun Allah tahu posisi kamu. Kamu mau berbuat apapun, Allah akan dengan mudah mengkondisikan kamu. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, di antaranya adalah ketika Allah sebut itu, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidud. Tidak ada orang itu berkata-kata, ngomong terus lepas, tidak tercatat. Ya. Karena apa? Illa ladaihi raqibun atidun. Selalu itu di dekatnya ada malaikat Raqib dan Atid. Ini kedekatan Allah seperti itu. Jadi Allah itu maha tahu di mana saja kita berada. Bahkan wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratul maut datang, nah itu adalah salah satu bentuk tindakannya Allah. Wong digdoyone kaya ngopo, kalau sudah Allah matikan ini, sudah mesti mati. Tidak akan bisa. Suge kaya ngopo, nggak bisa menolak kematian. Allah perintahkan malaikat Israel matikan, mati. Itulah tanda kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Makanya ini kalau kita paham kedekatan pada Allah itu adalah kedekatan Allah dalam pengetahuan. Gusti Allah itu moho priksa atas segala yang terjadi pada kita. Kedekatan Allah dalam kuasa. Tegese Gusti Allah itu moho kuasa akan membuat kita menjadi seperti apa. Ya, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, dekat dalam makna yang diridhoi Allah, bukan dekat dalam makna yang dimurkai Allah. Karena tanpa mendekat sebenarnya kita sudah dekat. Tapi permasalahannya tuh kita itu mardiyatan atau makdubatan gitu ya. Mardiyatan atau makdubatan. Hadirin rahimakumullah. Ada kesalahpahaman tentang memahami kedekatan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika terjadi dari zaman ke zaman, selalu itu dibelokkan. Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika syariat Islam ini disampaikan, maka masyarakat Arab itu sudah merasa melakukan ibadah pendekatan kepada Allah. Ya. Mereka itu sudah yakin Rabbul Alamin itu Allah, ya. Pencipta, penguasa alam ini Allah. Maka dia pun menjadikan Allah itu sebagai Rabbunnya, ya. Terus permasalahannya adalah ketika dia berusaha mendekatkan diri pada Allah itu caranya salah, caranya tidak tertuntun. Ya. Maka bagaimana kita itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi Allah? Ya, corone mendekat itu harus benar. Caranya mendekat itu harus benar. Keranten pernah terjadi itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, masyarakat itu ternyata mendekatkan diri pada Allah dengan jalan salah. Kondisi ini diabadikan Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar. Allah ngendika pada ayat 3, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Al-ayah. Ingat, milik Allah lah agama yang bersih, agama yang aturan-aturannya benar, syariatnya tidak salah. Itu Islam, agama Allah. Jadi kalau kita ingin dekat pada Allah, caranya gunakan syariat agama ini. Karena apa? Waladina takhadu min dunihi auliya. Orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung-pelindung.
dia menerapkan syariat yang tidak ditetapkan Allah itu, mengikuti syariat para selain Allah yang mereka jadikan pelindung itu, dia ngomong gini, mana buduhum, kami ini tidak menyembah kepada ini selain Allah, berupa berhala-berhala atau mungkin dewa-dewa gitu ya, illa liuqarribuna, kecuali supaya mereka itu bisa mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah, mendekatkan kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Hadirin rahimakumullah, ada di zaman Rasulullah itu ada orang sembah-sembah memuja berhala. Ketika ditanya, nyapa kowe iki kok nyembah berhala? Itu jawabannya itu, aku iki nyedak ning Gusti Allah. Carane ngene iki lho, sing luwih cepet cedhaki. Nah, karepe bener, dalane salah. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Aku tujuanku ki nyedak Gusti Allah. Lah kok kowe kungkum ning kali kuwi piye? Yo ngene iki nyedak Gusti Allah. Nah, niku kan salah. Nggih. Ngebong dupa ning pojokan omah, terus ditunggu karo sila ning kono. Nyapa mbah wingi? Iki lho nyedak Gusti Allah. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, agar tidak salah langkah kita, majelis-majelis ilmu macam inilah yang harus ada. Kita ini harus belajar syariat supados nanti nggak salah langkah kita. Tujuannya bener, jalannya salah, caranya salah. Kenapa? Kurang ilmu. Maka kalau kita nggak banyak usaha mencari ilmu, nanti khawatir awake dhewe iki semangat ngelakoni, tetapi ternyata kleru gitu ya. Nanti kalau kita hadir di majelis ilmu ini, mungkin kita ini pernah berjalan dalam langkah-langkah yang salah. Setelah dapat, ternyata sholatku dek ngono kayak gung pas, dibener nih, kan gitu. Akhirnya setapak demi setapak, dengan seringnya kita belajar ilmu, ketoto, ya, akan tertata langkah-langkah kita itu pada jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah paham di situ, cedak nih Gusti Allah ki berusaha oleh ridhani Allah. Kemudian kudu dalane apa? Benar. Nah terus piye dalan sing bener niku? Pagi niki hadirin rahimakumullah, saya bacakan satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menuntun kepada kita piye jarane dalani nyedak ning Gusti Allah setelah kita sudah kehabisan waktu untuk berkurban dalam bentuk penyembelihan hewan kurban itu. Jadi makanya jangan kecewa, jangan sedih. Aduh piye aku gak iso nyedak ning Gusti Allah, denge gak iso mbleh wedhus, gak popo. Ono dalan liya. Bahkan jangan sampai yang menyembelih kambing, sudah menyembelih lembu itu sudah merasa dekat dengan Gusti Allah, akhirnya terus wis gak ngelakoni pendekatan, gak berusaha lagi mendekat kepada Gusti Allah. Lah aku wis cedak karo Gusti Allah, wis beres ki. Kedekatan kepada Allah kalau tidak dirawat, tidak dijaga, iku ya iso dadi adoh maneh. Gitu ya. Makanya ini perlu ada perawatan, ada penjagaan, bahkan usaha yang terus-menerus secara intens. Awake dhewe itu nyedak ning Gusti Allah. Karena urip sing kepenak kuwi, urip cedak karo sing gawe urip niku wau. Hadirin rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, innallaha qala. Dawuh Kanjeng Nabi, innallaha qala. Sak temene Gusti Allah ngendika. Model hadis yang seperti ini disebut dengan hadis qudsi.
hadis dawuh Rasulullah, tetapi dawuh Rasulullah niku mengutip, disandarkan kepada dawuh Gusti Allah, tetapi bukan Al-Qur'an. Jadi ada dawuh Rasulullah dawuhnya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah yang itu bukan ayat Quran, menika dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang kurang sahih, tapi insyaallah yang dalam sampaikan ini adalah sahih karena termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari menika adalah salah satu imam hadis yang membuat standar paling ketat untuk menyatakan hadis ini sahih atau tidak. Itu ranking satunya Imam Al-Bukhari. Rodok longgar titik Imam Muslim. Kemudian ada sunan-sunan di bawahnya. Hadirin rahimakumullah, nopo sing dingendikaken Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat menika? Allah ngendika, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Sapa wonge memusuhi kekasihku, li walian, aku punya kekasih. Kok sapa sing memusuhi kekasihku itu? Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku buat pernyataan maklumat kepada orang itu perang. Nah gitu. Jadi Gusti Allah marah dengan marah yang besar, mengancam kepada orang-orang yang memusuhi, mengganggu kekasih-kekasih Allah. Nah, nanti kita jelaskan kekasih Gusti Allah itu sing piye, ngoten iki. Kekasih pun Gusti Allah niku sing piye. Niku ada penjelasan dalam surat Yunus ayat 62. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Gusti Allah kuwi yaiku wong-wong sing wis gak kedunungan wedi lan gak kedunungan rasa sedih. Gak pernah wedi, gak pernah napa sedih. Nah niku lho wong sing penak niku. Wong niku kok karo Gusti Allah dibebaskan dari dua masalah ini. Uripnya itu penak sudah. Mbuh dia punya harta banyak atau tidak, entah dia punya jabatan atau tidak, pokoknya nek wis ilang khawatirnya, ketakutannya, hilang kesedihannya, wong niku penak. Mergo sing gawe gak penak awake dhewe niku ya loro niki. Nek gak wedi utawa khawatir napa sedih. Napa bedane khauf, khawatir, keweden kalau hazan atau sedih niku? Khawatir niku adalah suasana di mana balak belum datang, tapi awake dhewe wis apa? Wedi dikandani. Iki ana Covid jenis baru. Wah, iya toh. Wis tekan kono lho, tekan di Madiun ngono, dilungkas tekan kene. Urung kedaden, urung lara wis napa? Keweden. Ketakutan luar biasa. Niku akhirnya wong niku gak penak nek keweden ngene gak atau iki saiki zamane akeh wong-wong tumindak nakal metu bengi ngono diganggu, dibegal macam-macam. Niku sudah keweden padahal gak durung tertimpa apa-apa. Niku ngilang nih kepenaan tuh di situ. Sing nomor kali ada khazan atau kesedihan. Kesedihan itu ketika balak sudah apa? Terjadi. Wah, tenan ya aku, awakku ngreges loro kabeh, loro iki aku. Niku sedih akhirnya. Hilanglah kepenake, hilanglah kebahagiaannya. Lah nek kesedihan sama ketakutan, kekhawatiran itu kalau Gusti Allah dihilangkan, sudahlah. Bahagia orang itu. Dan itu Allah buat jaminan wong sing diilangi kesedihan dan ketakutannya itu adalah aulia Allah, para kekasih Allah. Aulia Allah niku jamak, bentuknya banyak, orangnya banyak. Kalau siji namanya waliullah. Ya, waliullah.
Maka di hadis tadi Allah ngendika man adali walian, sapa gawe musuh, gawe gangguan marang kekasihku, seorang kekasihku, faqad adangtuhu bil harbi, aku buat umumkan musuh perperang ya, pada mereka. Hadirin rahimakumullah. Nah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala niku ternyata syaratnya gampang banget. Ya, syaratnya sangat mudah. Dijelaskan pada ayat berikutnya surat Yunus ini ayat yang ke-63. Orang-orang yang aulia Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wong-wong sing iman dan bertakwa. Jadi dadi waliullah niku syaratnya iman dengan apa? Takwa. Iman takwa. Selesai. Niku langsung dadi waliullah. Tetapi jenengan jangan bayangkan aku iman takwa aku wali aku ki. Omong-omong ning dulure ning tanggane, Kang, aku ki saiki waline Gusti Allah. Aja ngono gitu nggih. Gak seperti itu. Gak ono sing ngerti. Waliullah itu karena iman dan takwa itu bertingkat-tingkat. Akhirnya kowe iki statusmu jadi waliullah juga bertingkat apa? Bertingkat-tingkat. Lo imanmu lemah, takwamu titik kok jadi merasa waliullah. Ya bukan gitu ya. Belum. Makanya perjuangan untuk menata iman, menguatkan iman, membangun ketakwaan menika sejatosipun adalah perjuangan untuk menjadi wali Allah. Yeah. Hadirin rahimakumullah. Dipun lanjutaken dawuh Allah dalam hadis qudsi tadi. Setelah Allah nyatakan sapa sing musuhi kekasihku, maka aku umumkan untuk dia perang. Kemudian Gusti Allah menika bocorne, ya, bocorne menunjukkan kepada kita piye dalane dadi kekasih Allah itu. Ngoten. Allah dawuhaken ngeten, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in. Tidaklah seorang hambaku itu taqarraba, telah melakukan pendekatan ilayya kepadaku bisyai'in dengan sebuah amal, ahabba ilayya yang amal itu aku senangi, kata Allah, mimma iftaradtu alaihi, dibanding dengan amal-amal yang aku fardukan pada dia. Jadi dalane nyedak ning Gusti Allah niku ternyata adalah nglakoni perkara sing difardukan Allah. Nah niki akhirnya kita tahu nek ngerti ngono berarti kan kita enggak terlambat, kita enggak perlu kecewa. Dek ini aku gak iso kurban piye iki, aku gak iso nyedak ning Gusti Allah. Iso lakonono apa wae sing difardukan Allah, maka itu justru cara mendekat kepada Allah yang lebih Allah sukai, lebih Allah senengi. Nyedak ning Gusti Allah kanthi nglakoni napa? Fardu. Ada salat 5 waktu. Nanti Ramadan ada puasa. Harta banyak keluarkan apa? Zakat. Berbakti kepada kedua orang tua. Santuni itu anak-anak fakir miskin. Bantu mereka yang kesulitan. Niki perkara-perkara yang difardukan Allah, termasuk perkara sing difardukan Allah, menuntut ilmu. Dikabarkan dini Gusti Allah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu faridotun, fardu bagi orang muslim laki-laki maupun apa? Wanita. Jenengan hadir di majelis-majelis ilmu gini, ini takorroba. Jenengan melakukan pendekatan diri kepada Allah. Sholat 5 waktu kita itu jalan mendekatkan diri pada Allah. Dan Allah lebih senang kalau jalan sing ditempuh hamba, amal yang dilakukan hamba untuk mendekatkan pada Allah itu adalah ibadah fardu.
Nah, hadirin rahimakumullah, maka dari itu nanti setelah kita tahu ini, salat kita niku nyedak ning Gusti Allah aku. Maka dilakukan sebaik-baiknya agar nanti terjadi kedekatan pada Allah. Kok krungu tanggane kesulitan, oh tak bantu nih kanggo nyedak nih awakku ning Gusti Allah. Gitu. Orang tua kita bakti padanya, nawaitunya, niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW masih lanjutkan lagi. Allah Subhanahu masih melanjutkan dawuhipun, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah niki. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Allah dia hambaku itu enggak berhenti. Wa ma yazalu niku maknanya terus menerus. Enggak mandek. Setelah dia lakukan perkara yang fardu, dia lanjutkan pendekatan kepada Allah menika bin nawafil. Nawafil niku maknani tambahan. Maka ada yang maknai nawafil itu maknanya sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Sebagian dari waktu malam lakukan tahajud sebagai nafilah, sebagai ibadah apa? Tambahan. Ada yang fardu itu menu wajibnya ditambah dengan apa? Ibadah-ibadah tambahan. Nah, nek jenengan mendekatkan diri pada Allah, melakukan yang fardu plus yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala buat ketentuan hatta uhibbahu, sehingga aku akan cinta pada dia. Niki lho dalane dadi waliullah. Nglakoni wajib ditambahi napa? Sunnah. Kita akan diposisikan menjadi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya setelah ini Dzulhijjah berlalu, apakah pendekatan diri kita kepada Allah, apa kurban kita itu berhenti? Tidak. Lanjutkan pendekatan diri kepada Allah menika dengan merawat, menjaga perkara-perkara yang Allah fardukan. Ibadah fardu ini Allah tetap itu jalan. Allah yang difardukan Allah ini tetap kita lakukan, terus tambah ono yang sunnah. Sholat 5 waktu yang fardu yo qobliyah ba'diyahnya dikerjakan. Syukur-syukur ada malam bertahajud, kemudian siang ada waktu longgar silakan sholat duha. Hadirin rahimakumullah, ini berarti awake dhewe menempuh jalan yang dicintai Allah untuk mendekatkan diri padanya, dan insya Allah Allah akan jadikan kita walian, hamba yang dikasih Allah. Kalau hamba ini dikasih Allah, apa yang akan terjadi? Allah jelaskan, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubshiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau hamba itu sudah aku jadikan kekasih, maka aku akan menyertai telinganya kalau dia mendengar, menyertai pandangannya ketika dia melihat, menyertai tangannya ketika dia meraih, dan menyertai kakinya ketika melangkah. Allah bersama dengan hamba itu ketika Allah sudah kasih. Hadirin, kalau itu orang dikasih Allah sedemikian, maka kalau dia melihat sesuatu wujudnya mungkin sama dengan dilihat orang lain, tapi dia bisa menangkap makna-makna yang jauh lebih dalam dibanding orang lain yang tidak dikasihi Allah. Dia mendengar suara, dia akan bisa menangkap makna-makna yang lebih mendalam dibanding dengan orang yang tidak dikasihi Allah. Tangannya bergerak, itu kalau tangan disertai Allah, ngencep nih
apa itu tanduran, nandur pari, jerep gitu. Ini keberkahannya berbeda dengan tangan hamba yang tidak dicintai Allah. Saubah pula itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah masih nambahkan wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta pasti aku memberinya. Wala in ista'adani la'uidannahu. Pasti kalau dia minta perlindungan aku lindungi. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang harapan terjadi pada diri kita. Berusaha mendekatkan diri pada Allah sampai Allah Subhanahu berkenan. Mungkin bondone dhewe gak tambah, melarate ya tetep baik, rekosone ya tetep baik. Tapi melarat rekoso sing cedhak karo Gusti Allah niku beda karo wong melarat rekoso tapi adoh karo Gusti Allah. Ketenangan hatinya berbeda. Sugih mungkin ya tetep baik, orang sing cedhak nih Gusti Allah, sing sugih dengan yang tidak sugih itu berbeda. Wong cedhak Gusti Allah kok sugih, tenang, mudah memberi, mudah berbagi. Wong dadi penguasa kok cedhak Gusti Allah niku beda karo penguasa yang tidak dekat dengan Gusti Allah. Penguasa yang dekat kepada Allah, kebijaksanaannya, apa itu keputusan-keputusannya membuat orang-orang kebaikan. Tetapi mereka yang jauh dari Allah, maka itu akan membuat apa itu kesengsaraan. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah buat jaminan mereka yang sudah menjadi waliullah itu di surat Yunus ayat 64 niku Allah kabarkan gini. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kegembiraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wong sing dadi waliullah niku mesti bahagia dunia, bahagia akhirat. La tabdila li kalimatillah. Allah tidak buat perubahan tentang ketentuan macam ini. Ini ketetapan Allah yang tidak dirubah. Tegese apa? Dalane dadi waliullah itu iman takwa, dan orang yang iman takwa dadi waliullah itu dia akan dapat kegembiraan dunia dan akhirat. Dzalika huwal fauzul adim. Itulah yang namanya fauzul adim, kemenangan yang agung. Hadirin rahimakumullah, mugi-mugi Idul Adha yang berlalu ini menyebabkan, memposisikan kita mendapatkan fauzul adim, kemenangan agung, karena kita cedak dadi wong sing cedak dumateng Gusti Allah. Nah, dirawat kedekatan diri kita kepada Allah itu dengan terus lakukan amal-amal yang difardukan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalah, nggih, muamalah jujur, tuminta apik ning sepodo-podo, termasuk juga majelis ilmu, golek ilmu. Ini dirawat, dilakukan, terus kemudian tambahono kanthi ibadah-ibadah apa? Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan selangkah demi selangkah kita akan terus terjaga menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Wa akhiran, semoga kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita sehingga dadi wong-wong sing dikasih dening Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal hadus samad lam jalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ansur man nasradin wa khdul man khadal muslimin. Sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin wangsurna muslimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya qayyumatin aghisna wangsurna, ya khairan nasirin wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.